Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam zero warahmatullahi wabarakatuh. karbon. Selamat pagi dan selamat datang di acara spesial kita hari ini. Saya sangat senang melihat begitu banyak wajah-wajah yang luar biasa. Boleh di open kameranya? Ya, silahkan dipasang juga backgroundnya. Kami berkumpul di sini bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai komunitas yang peduli yang memiliki tekad kuat untuk menciptakan perubahan yang positif. Jadi mari kita mulai seminar kita hari ini dengan semangat pahlawan, berbagi pengetahuan, inspirasi, dan tindakan nyata yang dapat kita ambil untuk menciptakan iklim yang lebih bersahabat. Tema acara kita hari ini adalah Demi Iklim yang Lebih Bersahabat. Kita semua tahu bahwa perubahan iklim adalah tantangan yang serius yang dihadapi oleh seluruh umat manusia. Namun kita juga tahu bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil dapat memiliki dampak besar dalam menjaga keberlanjutan dan keseimbangan planet kita. Hari ini, mari kita bersama-sama menjelajahi cara-cara di mana kita dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersahabat. Kita tidak hanya berbicara tentang mengurangi jejak karbon atau mendukung energi terbarukan, tetapi juga tentang menciptakan kesadaran dan inspirasi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Demi iklim yang lebih bersahabat, mari kita mulai dengan mengubah kebiasaan kita sendiri. Setiap langkah kita, sepeda atau transportasi umum dapat memiliki profil pribadi. Setiap kali ini memiliki produk ramah lingkungan, kita berada di jalur yang benar untuk menciptakan perubahan yang positif. Saya dengan Novi Riswanti dari Rima Ginanjar Green Arsitek dan berkolaborasi dengan ESQ Training Center akan mendampingi kita semua melalui acara yang dapat penuh semangat. Mari kita mulai bersama-sama, kita wujudkan perubahan. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan dulu dengan coach kita yang hari ini akan menjadi narasumber yang bernama Coach Haikal Jauhari dengan pendidikan S1 dan S2 Teknik Elektro. Pekerjaan saat ini sebagai konsultan dan trainer di bidang energi baru terbarukan, auditor dan asesor di bidang konservasi energi. Untuk selanjutnya, silakan dengan paparan dari Coach Haikal. Baik, terima kasih Mbak Novi atas kesempatan yang dan saya senang sekali jumpa dengan kawan-kawan semua bisa menghadiri acara seminar yang bertemakan Net Zero Emission. Uh, Oke, saya langsung saja akan paparkan presentasi yang terkait dengan tema tersebut. Saya sudah bisa share screen ya Mbak ya. Silakan, Pak. Siap mengendalikan musikmu? Nikmati playlist dan album favorit, di mana setiap lagu langsung beralih ke lagu berikutnya berkat pemutaran musik tanpa gangguan. Ada banyak cara untuk mendengarkan lagu dengan Spotify Premium. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Lihat, Pak. Pak. Baik, terima kasih. Sebentar. Oke. Jadi net zero emission tahun 2060. Kenapa ditulis 2060? Karena negara kita mentargetkan pada tahun 2060 kita bisa mencapai target net zero emission. Apa sih net zero emission itu? Apakah itu artinya kita tidak boleh lagi mengeluarkan emisi dalam bentuk karbon, asap, kendaraan bermotor, pabrik, pesawat, kereta api, dan lain-lain? Apakah tidak boleh lagi nanti di 2060? Apakah seperti itu atau bagaimana? Nah, ini nanti akan kita diskusikan bersama-sama terkait dengan tema net zero emission. Simple sebetulnya dari kalau kita lihat judulnya atau namanya hanya 3 kata, net zero emission, tapi dampaknya luar biasa. Sebelum saya masuk ke sana, saya akan jelaskan sedikit situasi yang akan kita hadapi
ketika perubahan iklim yang sekarang terjadi nih ya, sekarang sudah terjadi perubahan iklim. Sadar atau tidak sadar, kita sudah mulai bisa merasakan dampak dari perubahan iklim tersebut. Nah, kalau kemudian perubahan iklim yang terjadi saat ini, yang sudah terjadi, terus berlangsung tanpa ada antisipasi dari kita, dari kita, dari penduduk Indonesia, dari penduduk bumi, tidak ada antisipasi yang dilakukan, apa yang akan terjadi? Nah, kurang lebih seperti ini. Dampak perubahan iklim bagi dunia, khususnya Indonesia. Ini ada kategori negara-negara yang rentan, tidak rentan, kurang rentan, sangat rentan terhadap dampak perubahan atau terkena dampak perubahan iklim. Indonesia itu masuk kategori sangat rentan terhadap atau terkena dampak perubahan iklim. Sebagai contoh saja, berdasarkan data BMKG dari tahun 1981 sampai 2018, Indonesia mengalami tren kenaikan suhu sekitar 0,03, ada yang menyebutkan sampai dengan 0,04 derajat Celcius per tahunnya. Itu artinya dalam waktu 30 tahun ya, kalau 10 tahun itu berarti 0,3, dalam waktu 30 tahun itu di angka 1 derajat sampai 1,5 derajat Celcius. 1 derajat sampai 1,5 derajat Celcius itu berasa loh. Beberapa minggu belakangan ini kan Jakarta panas ya, terasa panas nih. Kalian tinggal di Jakarta itu. Tertulis misalnya di internet atau di mana di berita kita dapat info. Oh, hari ini 34 derajat Celcius. Besoknya 35 sampai 36 itu rasanya sangat beda. Antara 34 dengan 35, 36 derajat Celcius itu terasa betul perbedaan panasnya. Nah, bagaimana kalau kemudian setiap 30 tahun naik 1,5 derajat Celcius, apa yang akan terjadi seandainya dalam waktu 90 tahun atau 100 tahun? Itu bisa sampai 3 derajat, 4 derajat. Itu panas sekali perubahan itu. Bukan hanya bahan itu akan dirasakan oleh kita sebagai manusia, akan terasa lebih panas, tapi dampaknya adalah Indonesia akan mengalami kenaikan permukaan air laut 0,8 sampai 1,2 cm setiap tahunnya. Bayangkan, setiap tahunnya 0,8 sampai 1,2. 10 tahun itu artinya 12 cm. 12 cm itu tinggi loh. Ini rata-rata ya. Artinya kan kalau laut tuh ada pasang surut ya. Tetapi secara rata-rata itu ada kenaikan permukaan air laut. Jadi kalau 10 tahun 12 derajat, 12 cm. Kalau 20 tahun, 24, 30 tahun itu udah satu penggaris. Penggaris anak SD yang 30 cm itu udah lewat dalam waktu 30 tahun. Itu perubahannya. Sementara 65% kurang lebih penduduk Indonesia itu tinggal di wilayah pesisir. Berarti akan terjadi apa? Mereka yang tinggal di sekitar pesisir itu akan terancam eksistensinya. Dampaknya lebih tepat lagi, 1.800 km garis pantai di Indonesia itu akan masuk kategori sangat rentan bagi penduduk dan ekosistem di sekitarnya. 1.800 km itu sangat rentan karena adanya peningkatan permukaan air laut tadi. 5,8 juta kilometer persegi wilayah perairan Indonesia tidak aman bagi nelayan. Pertama karena ada gelombang, kemudian juga peningkatan permukaan air laut, dan juga karena sebab-sebab lain yang kemudian menjadikan itu tidak aman. Dan selanjutnya dampaknya produksi beras di beberapa wilayah akan menurun, terutama daerah-daerah yang tidak terlalu jauh dari pantai.
itu akan terkena dampak. Entah itu nanti ada rembesan air laut lah, yang kemudian air tanahnya menjadi payau, macam dampaknya yang akan kemudian eh, menimbulkan efek yang lebih luas lagi. Bukan cuma sekedar 3 hal ini, garis pantainya rentan, jadi wilayah-wilayah pariwisata itu sudah tidak nyaman lagi di daerah-daerah wisata di tepi pantai itu tidak nyaman lagi untuk dijadikan sebagai wisata. Saya kasih contoh misalnya Ancol ya. Saya masih ingat sekali eh, Pantai Ancol itu ketika saya masih SD, sekolah dasar, liburan sekolah itu ke Pantai Ancol itu masih bisa berenang di pinggir pantai membawa ban apa ban apung gitu ya untuk mengapung di buat mereka yang tidak bisa berenang. Itu masih bisa berlari-lari di tepi pantai itu masih bisa. Pantai itu masih ada pasirnya masih kelihatan. Sekarang udah nggak ada lagi. Gitu kan. Artinya sudah bukan nggak ada, jauh lebih sedikit, jauh lebih sedikit. Itu salah satu contoh dampak dari kenaikan apa namanya permukaan air laut. Nah, tentu kondisi-kondisi ini akan mengancam eksistensi kita sebagai penduduk Indonesia dan juga negara-negara lain yang memiliki kriteria ataupun karakter yang mirip atau serupa dengan negara Indonesia. Saya lanjut. Yang berikutnya, kondisi berikutnya yang kita hadapi sebagai dampak dari perubahan iklim tadi, itu adalah bukan sebagai dampak, eh, kendala lain, kondisi lain yang kita hadapi. Yang pertama adalah turunnya suplai batu bara domestik Indonesia. Seperti kita ketahui, sebagian besar pembangkit listrik kita tidak apa namanya, sebagian besar masyarakat Indonesia itu tidak terlalu peduli di belakang listrik yang kita konsumsi di rumah itu pakai buat laptop, pakai buat charging, cahaya, AC, nonton TV. Seringkali kita tidak terlalu oh, care ataupun tidak aware juga di belakang itu ada apa sih sebetulnya. Di belakang itu kan ada pembangkit listrik yang sebagian besarnya menggunakan batu bara sebagai bahan baku untuk membangkitkan listrik yang kita konsumsi. Kita hanya dapat ujungnya saja. Tapi di belakang itu ada proses rumit yang menggunakan apa namanya batu bara dan sekarang kondisinya suplai batu bara itu mulai turun. Persoalan kedua juga, batu bara itu pembangkit listrik yang menggunakan batu bara atau PLTU batu bara itu mengakibatkan atau memberikan emisi, mengeluarkan emisi yang sangat besar. Kita tidak tahu kan di belakangnya ada apa. Listrik itu nggak ada polusi, nggak ada emisi. Tapi ketika kalau dibangkitkannya menggunakan batu bara, apalagi menggunakan diesel, solar, itu polusinya luar biasa. Dan suplai itu mulai turun, suplai batu bara. Sehingga sampai kemudian pernah pemerintah itu mengeluarkan larangan ekspor karena kekurangan batu bara di dalam negeri. Kemudian cadangan bahan bakar batu bara dan juga gas minyak bumi itu juga kemudian berkurang. Indonesia itu meskipun masih terdaftar sebagai anggota negara OPEC, pengekspor minyak, tapi pada hakikatnya Indonesia itu sudah net impor. Artinya lebih banyak impornya daripada ekspor. Emisi karbon makin besar, kemudian sumber bahan baku energi berupa gas, BBM, batu bara juga mulai berkurang, menurun suplainya. Nah, berarti kan eksistensi penduduk Indonesia makin terancam. Tadi di satu sisi karena adanya dampak perubahan iklim akibat pemanasan global, akibat emisi, tapi tambahan lain adalah sumber bahan baku yang digunakan untuk energi yang kita konsumsi makin berkurang. Jadi kan kita punya persoalan double di sini kan. Persoalan kita ganda.
double. Satu persoalan perubahan iklim, satu persoalan apa namanya suplai bahan baku atau batu bara minyak bumi yang makin berkurang. Mohon maaf kalau ada gangguan-gangguan musik hiburan ya, tapi yang penting suara saya terdengar kan. Ya, karena saya di rumah ini dan saya eh, berada di pinggir jendela biar mendapat udara segar. Saya tidak termasuk yang favorit menggunakan ruangan ber AC gitu. Saya lebih suka udara yang segar, tapi efeknya yang seperti ini. Ada suara-suara yang masuk, mohon maaf jika sedikit mengganggu. Oke, saya lanjutkan. Pertanyaan kembali kepada pertanyaan pertama yang saya ajukan. Jadi sebetulnya net zero emission itu apa sih? Apakah seperti ini? Ini ini ada pembangkit listrik mengeluarkan, wah, ada pabrik-pabrik mengeluarkan CO2, maaf, mengeluarkan CO2. Kemudian kendaraan bermotor mengeluarkan CO2. Akibatnya adalah awan kita makin kelabu. Itu dampak tadi ya, yang tadi saya sudah jelaskan, dampak perubahan iklim. Apakah yang dimaksud dengan net zero emission itu kemudian semua ini harus kita coret? Apakah tidak boleh lagi ada namanya pembangkit listrik yang menggunakan batu bara, menggunakan gas? Apakah tidak boleh lagi ada namanya pabrik yang mengeluarkan emisi atau karbon? Apakah tidak boleh lagi ada kendaraan bermotor yang menggunakan BBM? Apakah seperti itu arti dari net zero emission? Atau bagaimana? Apakah mungkin benar-benar dihapuskan nih pembangkit listrik menggunakan batu bara atau pabrik-pabrik nggak boleh lagi mengeluarkan emisi, tidak ada lagi kendaraan bermotor menggunakan BBM? Apakah mungkin itu semua dicoret? Jawabannya tidak mungkin. Lantas, apa yang dimaksud dengan net zero emission? Ini yang dimaksud dengan net zero emission. Artinya, kalau pabrik pembangkit kendaraan bermotor itu mengeluarkan emisi karbon, buang CO2 ke udara, maka harus ada sesuatu yang menyerap kembali CO2 tadi dari udara, ditarik. Siapa yang narik itu? Yang narik diantaranya adalah tumbuhan, hutan, laut, dan lain-lain. Sehingga kalau diakumulasi, dijumlahkan CO2 dari pembangkit, CO2 dari pabrik, CO2 dari kendaraan bermotor, kalau ditambah sama dengan CO2 yang ditarik oleh tumbuhan, oleh hutan, oleh laut, dan lain-lain. Itu artinya net zero. Totalnya nol. Totalnya nol. Ya, A ditambah B ditambah C dikurangi D itu sama dengan nol. Itulah yang disebut net zero. Artinya net total secara akumulasi itu zero, nol. Tidak ada emisi. Nah, itu yang dimaksud. Berarti apa yang harus kita lakukan supaya net zero emission ini tercapai? Pertama, dari sektor energi dulu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kontribusikan? Pertama, namanya konservasi energi. Rumit, apalagi nanti saya jelaskan. Pada intinya, konservasi energi itu adalah membuat perangkat, sistem, pabrik, rumah,
gedung yang tadinya menggunakan energi dalam jumlah besar, dikurangi penggunaan energinya. Jadi contohnya kalau yang di sebelah kiri 2 atau 3 cerobong asap, tiga-tiganya mengeluarkan asap. Setelah dilakukan konservasi energi, kurang lebih asapnya tinggal separoh. Nah, kira-kira gitu. Separohnya lagi green. Itu maksud gambaran umum tentang konservasi energi. Intinya kita mengurangi penggunaan energi, menaikkan efisiensi dan efektivitas tanpa mengurangi produktivitas. Contoh mudah, contoh mudah. Taruhlah misalnya di gedung ESQ. Pak Novi ya, di ruangan yang di sebelahnya ada jendela, atau di tengah-tengah, atau di pojok yang nggak ada jendelanya. Dekat jendela, Coach. Yang apa? Dekat jendela. Ke jendela. Dekat jendela, kalau umpama siang hari itu kan udah terang ya. Pagi juga lah udah terang. Tuh kan, sore juga cukup terang. Kira-kira masih perlu nggak lampu ada di atasnya Mbak Novi itu dinyalakan? Tidak perlu, Coach. Sudah Tidak terang. perlu. Ternyata, tidak perlu kan? Berarti bisa dimatikan kan sebetulnya? Nah, itu adalah contoh simpel dari konservasi energi. Artinya, ketika dikurangi, produktivitas Mbak Novi itu tidak berkurang. Tidak kemudian jadi ngantuk gara-gara lampunya dimatikan. Karena masih ada pencahayaan dari jendela. Seperti itu. Tadi malam saya meeting di satu tempat. Sampai malam, sampai jam 12. Itu AC-nya luar biasa dingin. Tapi karena saking dinginnya, akhirnya pada pakai jaket. Efektif nggak penggunaan AC seperti itu? Lah kan percuma. Maksudnya itu kan biar orang nggak kepanasan kan, pakai AC. Tapi karena AC-nya terlalu kencang, malah orang jadi kedinginan. Jadi akhirnya energinya terbuang, malah orang tidak nyaman, terlalu dingin, akhirnya pada pakai jaket dan pada pakai topi gitu. Apalagi saya yang ada rambutnya gitu kan. Wah itu udah jaketnya udah saya gini-giniin aja itu karena saking dinginnya. Nah itu contoh bagaimana konservasi energi itu diberlakukan. Tapi tentu saja bukan hanya sekedar mematikan, menyalakan lampu atau AC. Masih ada yang lain nanti akan saya jelaskan. Yang kedua adalah energi terbarukan. Jadi misalnya tadi menggunakan batu bara, menggunakan gas itu diganti, dikonservasi, diubah menjadi energi misalnya berbasis energi surya, energi angin, geotermal dan lain-lain. Yang berikutnya adalah dari sektor energi yang harus dilakukan adalah mulai menggunakan kendaraan listrik. Jadi kendaraan yang awalnya banyak mengeluarkan emisi atau CO2 itu diganti dengan kendaraan yang tidak mengeluarkan CO2. Tapi ada pertanyaan nih buat saya. Silakan dijawab nanti di chat. Kita jawab nanti bareng-bareng pertanyaannya. Eh, Siapa yang bisa silakan chat. Saya nggak tahu dari panitia apakah ada hadiah atau enggak. Tapi saya tidak menjanjikan dulu ya. Tapi silakan dijawab. Apakah kendaraan listrik atau mobil listrik itu betul-betul ramah lingkungan? Jawabannya simpel aja, ya atau tidak. Baru nanti kita lanjutkan kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa. Meskipun ini saya masukkan sebagai salah satu upaya mengurangi emisi, tetapi orang bisa aja protes. Pak Ikal emang betul kendaraan listrik itu ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan BBM. Serius nih, bisa mengurangi emisi CO2. Nah, silakan protes. Makanya pertanyaan saya adalah benar nggak sih kendaraan listrik? Kan sempat rame-rame nih. Wah enggak itu sama aja loh dan lain-lain. Nah nanti kita diskusikan. Ini dari sektor energi ya. Kalau yang berikutnya dari sektor lahan. Sektor lahan itu apa yang harus dilakukan? Reboisasi. Kembali ke sini nih ya. Ini yang bagian bawah ya. Reboisasi itu fungsinya untuk menyerap CO2 yang sudah dikeluarkan oleh pembangkit,
oleh pabrik, oleh kendaraan bermotor yang menggunakan BBM. Jadi dari sisi lahan itu diperlukan reboisasi, mengurangi penebangan hutan, mencegah kebakaran hutan. Sehingga nanti ada skema namanya carbon trading. Nanti carbon trading apa sih? Ini lagi rame-rame, ini lagi hot nih. Wih, carbon trading gitu kan. Kalau dulu pemahaman saya namanya karbon tuh karbon buat itu loh. Kalau nulis gitu untuk mengcopy di bawahnya itu kan ada lembaran warna hitam tuh kan. Itu namanya karbon tuh dulu kita mengistilahkan. Jadi kalau nulis nembus ke bawahnya. Jadi nggak harus dua kali. Jadi kayak semacam fotokopi otomatis gitu. Jadi tembus ke bawahnya itu kertas yang hitam itu namanya karbon kalau dulu. Nah, istilahnya what the hell is the carbon trading gitu. Nah, nanti saya jelaskan secara singkat aja. Nah, meskipun tema itu tema yang sangat luas. Saya masuk ke bagian awal, jadi ini tiga ya. Tadi dari sektor energi itu tiga, konservasi energi, energi terbarukan, kendaraan listrik. Saya masuk di konservasi energi. Ini ada peraturan terbaru, peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2003. Konservasi energi itu apa sih? Konservasi energi itu adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna satu, melestarikan sumber daya energi dalam negeri. Artinya yang sudah ada itu dilestarikan, dihemat pakainya biar nggak cepat habis. Kemudian yang kedua, efisiensi pemanfaatan sumber energi itu ditingkatkan efisiensinya. Salah satu contoh simpel ada lampu neon yang panjang, ya kan? Terus ada setelah itu ada penggantinya lampu apa itu namanya sekarang lampu lampu LED dengan daya yang sama tapi cahayanya lebih terang. Itu adalah contoh peningkatan efisiensi. Konsumsi energi dilakukan pada seluruh tahapan penyediaan, jadi mulai menyediakannya, kemudian ke pemanfaatannya, dan lain-lain. Tujuannya adalah, ini kalau dibahas detail, nanti ada sesi trainingnya secara khusus untuk konservasi energi ini. Jadi ada nanti apa namanya eh, eh, okupasi ataupun profesi sebagai manajer energi, ada sebagai auditor energi. Ini berangkatnya dari konservasi atau peraturan pemerintah nomor 2023 tentang konservasi energi. Jadi untuk melakukan konservasi energi itu harus ada orang-orang profesional yang skilled, certified sebagai seorang manajer energi maupun sebagai auditor energi. Tujuannya apa? Tujuannya penurunan emisi gas rumah kaca, ketahanan energi nasional. Jadi ketahanan itu bukan hanya soal ketahanan dalam hal teritori, ketahanan pangan. Ke depan ketahanan energi itu juga menjadi isu yang besar yang harus menjadi perhatian kita bersama. Kita lanjut. Siapa saja sih perusahaan, lembaga, institusi yang terkena kewajiban peraturan pemerintah nomor 33 tadi tahun 2023. Jadi kalau berdasarkan peraturan pemerintah yang nomor 33 tahun 2003, setiap penyedia itu perusahaan yang menjual energi, yang menyediakan energi, Pertamina, PLN maupun Medco dan lain-lain ya, yang memanfaatkan sumber energi atau energi lebih besar atau sama dengan 6.000 setara ton minyak per tahun, itu wajib melaksanakan konservasi energi. Sedangkan sektor transportasi, PT Kereta Api, kemudian bus, layanan bus, dan lain-lain, artinya sektor transportasi yang menggunakan energi lebih besar atau setama dengan 4.000 setara ton minyak per tahun, atau singkatan bahasa Inggrisnya TOE, ton oil equivalent, itu wajib melakukan. Sektor bangunan gedung, kantoran, mall, macam-macam lah. Jadi bangunan dan gedung
yang menggunakan dalam waktu 1 tahun 500 TOE atau lebih, itu wajib melaksanakan kegiatan konservasi energi. Terus 1 TOE itu berapa sih? Istilah-istilah ini kan barangkali untuk mereka yang nggak punya background energi agak membingungkan. 1 TOE itu kurang lebih 11,63 megawatt hour. Apalagi ini megawatt hour gitu kan. Gampangnya gini, kira-kira 500 TOE itu bisa menghidupi atau digunakan oleh sekitar gampangnya 500 sampai 600 rumah tangga untuk 1 tahun. Jadi kalau ada 500 rumah tangga, mungkin berapa RW gitu ya, itu kurang lebih bisa sampai 500. Kurang lebih lah tergantung wilayahnya. Jadi kalau ada gedung, mall, perkantoran yang energinya sampai 500 atau bahkan ke atas, itu wajib melaksanakan kegiatan konservasi energi. Apa kegiatan konservasi energi? Nanti kita akan bahas secara singkat. Nah, ini manajemen energi, bagian dari aktivitas yang tadi diwajibkan ya, melalui manajemen energi. Manajemen energi itu apa? Jadi program manajemen energi dapat meningkatkan pemakaian energi secara optimal. Maksudnya optimal, efektif, lebih efisien itu dengan tingkat produktivitas yang sama, yang tidak berkurang, penggunaan energinya lebih rendah. Itu tadi contoh simpelnya adalah tidak menyalakan lampu jika tingkat pencahayaannya sudah cukup. Bagaimana cara menentukan cukup atau tidaknya? Apakah pakai feeling misalnya? Misalnya Mbak Novi merasa kayaknya udah cukup terang nih, ya udah saya matikan lampu. Terus tiba-tiba merasa kayaknya kurang nih. Udah saya nyalakan lagi. Apakah mau mengukurnya itu pakai mood seperti itu? Mood saya lagi pengennya agak terang nih, biar melek gitu misalnya. Wah, saya rada ngantuk nih, dia digelapin. Enggak, bukan begitu. Itu ada metodenya. Jadi diukur intensitas cahayanya. Intensitas cahaya yang tepat atau cocok untuk orang bekerja. Jadi nggak pakai feeling. Nah, disitulah bagian dari training yang akan didapat oleh mereka yang berprofesi sebagai manajer energi atau auditor energi. Ukurnya, oh, kalau ya, intensitas cahayanya sekian, ini kurang nih bikin orang ngantuk. Kalau kalau sekian ini terlalu berlebih, makan boros energi. Nah, itulah yang kemudian diukur, digunakan supaya untuk menentukan batas penggunaan energinya bisa berkurang, tapi produktivitas tidak berkurang. Pemakaian energi secara optimal juga dapat mewujudkan pemanfaatan energi secara berkelanjutan. Artinya dengan energi yang sama bisa lebih hemat sehingga bisa dipakai untuk yang lain untuk meningkatkan produktivitas. Contoh kampanye-kampanye kalau yang sering kita lihat tuh ya, eh, ya matikan lampu jika tidak dipakai, matikan keran. Itu simple, tapi seringkali juga punya dampak. Tapi apa yang dipelajari di program-program atau kegiatan konservasi energi atau manajemen energi tentu tidak hanya sekedar mematikan lampu atau mematikan keran saja ya. Oke, sebelum saya masuk ke slide yang tadi yang pertanyaan, saya ingin baca dulu tadi ada beberapa yang jawab nggak ya. Saya mau ngecek nih pertanyaan saya tadi. Yang jawab di antara para peserta. Oke. Ada green habit. Oke, bentar. Oke, eh, karena sumber energi masih batu bara, jadi berarti dianggap tidak tidak ramah lingkungan, tidak sepenuhnya. Ada nih green building, nanti perusahaan ya, betul sekali green building, kemudian, ya bagus ini menarik sekali. Oke, saya lanjutkan.
Mana tadi? Oke. Nah, yang kedua adalah penggunaan energi terbarukan. Indonesia itu sebetulnya punya potensi energi terbarukan tuh berapa besar sih gitu. Kadang-kadang pertanyaannya apa betul cukup kan? Kalau berdasarkan data yang terbaru, jadi potensi energi surya Indonesia itu 270 207.000 megawatt potensinya. Realisasi yang terpasang itu baru 0,04%. Wow, masih jauh ya, jauh. Air itu realisasinya 6,4%. Panas bumi 1%. Angin 0,01. Mini dan mikrohidro itu 1%, bioenergi 5,1, laut itu masih baru 0,002%. Ada yang bertanya, ini apa sih bedanya energi air dengan energi hidro? Itu kan bukannya hidro itu adalah bahasa Inggrisnya air gitu. Nah, biasanya orang mengistilahkan mini dan mikrohidro itu untuk pembangkit listrik tenaga air kapasitas kecil yang umumnya kalau dibangun tidak perlu bendungan. Sementara kalau pembangkit listrik tenaga air itu biasanya dibangun pakai bendungan. Jadi ini potensi energi bersih di Indonesia itu kalau dilihat yang paling tinggi itu baru bioenergi. 5 maaf, PLTA pembangkit listrik tenaga air baru 6,4%. Berarti masih banyak potensinya. Dan saya rasa nggak akan habis juga dipakai. Nggak akan habis terpakai. Mengapa? Karena ini kan energi terbarukan, ada terus. Energi surya misalnya. Jargonnya kan selama matahari bersinar. Gitu. Selama matahari bersinar, maka akan selalu ada yang namanya energi surya. Di Jerman itu setelah terjadi peristiwa gempa di Fukushima, Jepang, itu ribut mereka. Padahal Jerman bukan daerah yang berada di area gempa. Ributnya sampai ke Jerman. Ributnya kenapa? Kita harus mengurangi pembangkit listrik tenaga nuklir dan juga tenaga batu bara. Kemudian diganti besar-besaran pembangkit listriknya itu menjadi pembangkit listrik energi surya. Kalau eh, jalan-jalan ke jalan tol itu kanan kiri itu kita akan bisa lihat. Baru belum lama ini makin banyak eh, solar park karena menggantikan apa namanya pembangkit listrik mereka yang kemudian di shutdown nuklir, batu bara. Tapi persoalannya mereka beda dengan Indonesia. Intensitas cahaya matahari mereka tidak seperti di kita. Mereka kalau musim dingin winter aja itu udah drop sekali. Karena siangnya itu kan saya pernah tinggal di sana itu selama kurang lebih 11 tahun. Jadi kalau musim dingin, winter itu siangnya itu matahari terbit itu sekitar jam 7, setengah 8, terbenam jam 4. Jam 4. Taruhlah kalau jam 8, nggak ada 12 jam. Hanya sekitar 8 jam saja. Itu pun efektifnya biasanya di tengah-tengah, hanya beberapa puluh menit saja. Artinya yang energi surya yang mereka bisa manfaatkan menjadi energi listrik itu jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Nah, air di sana boleh dibilang hampir nggak ada. Lah flat ininya kok apa namanya tanahnya. Kalaupun harus dibangun, maka harus pakai bandungan besar-besaran dan itu sangat tidak mungkin. Panas bumi di Eropa itu sangat sulit. Panas buminya itu cuma buat nginin air panas aja, buat berendam kayak di daerah mana itu yang di ini mana ya itu ada sumber air panas itu kan berasal dari panas bumi sebetulnya.
Paling banter hanya untuk itu, hanya untuk tempat wisata, buat berendam gitu, mandi air hangat. Kalau di kita untuk membangkitkan listrik. Oke, ini potensi energi. Nah, ini tadi pertanyaannya, apakah mobil listrik itu atau kendaraan listrik ramah lingkungan? Kalau seperti ini skenarionya, pembangkitnya masih menggunakan batu bara, tadi ada yang menjawab juga, masih menggunakan batu bara, maka sebetulnya ini memindahkan saja dari asap ke BBM menjadi asap batu bara, kan gitu. Lah pembangkitnya dari sini kok. Jadi ini sekarang diganti nih, apa namanya, kendaraan bermotornya tidak pakai BBM, tidak pakai solar, Pertamax dan lain-lain. Diganti kendaraan listrik, tapi kendaraan listriknya ngecasnya dari pembangkit batu bara. Apakah ada selisihnya? Barangkali ada. Artinya gini, di sini mungkin lebih efektif, lebih efisien, di sini kurang, atau bagaimana. Tapi intinya adalah tidak akan jauh berbeda. Kelihatan upacara tuh. Kalau skenarionya masih seperti ini, tidak akan jauh berbeda. Hanya memindahkan saja. Sebelumnya polusinya polusi kendaraan bermotor, pindah menjadi polusi batu bara. Maka idealnya adalah skenarionya harus seperti ini. Baru ini benar-benar ramah lingkungan. Jadi sumber energi listrik yang digunakan oleh kendaraan listrik tadi berasal dari energi baru terbarukan. Entah itu dari surya, itu angin, atau lain-lain. Barulah ini yang betul-betul 100% ramah lingkungan. Tidak ada polusi sama sekali. Baik, kemudian yang berikutnya, skenario yang ingin kita capai sampai 2045 agar tercapai tadi net zero emission. Kalau dari sisi pembangkit, maka komposisinya tahun 2045 itu kurang lebih, ini ada di tulisannya di sini. Kalau 2020, ini batu bara masih sampai 60, hampir 70%. Selebihnya yang juga tinggi adalah gas. Gas tetap aja meskipun lebih sedikit emisinya tapi tetap masih ada CO2. Kemudian ada geotermal. Geotermal termasuk EBT. Berarti energi baru terbarukan yang digunakan di tahun 2020 ini masih baru sekitar 15% total. Batu bara masih mendominasi, makanya polusinya masih tinggi. Dan Bali kan rame-rame. Ini polusi Jakarta sebabnya kendaraan bermotor, ataukah sebabnya PLTU sih? Ya dua-duanya gitu. 2025 belum akan ada perubahan drastis. Kita harapkan di 2030 dengan peningkatan signifikan di energi surya. Mengapa sih energi surya? Karena paling gampang. Saya pernah membangun mulai dari survei sampai membangun itu mini hidro, pembangkit listrik tenaga air yang kecil, mini hidro di Sumatera Barat. Waktu itu karena satu dan lain hal, kan kalau mini hidro itu bergantung kepada faktor ya, naik turunnya bukit. Saya harus menggeser sejauh kurang lebih 200 meter, itu potensi energi yang saya dapatkan itu berkurang bisa sampai 15%. Hanya gara-gara geser tempat, geser lokasi. Berkurang 15%. Nanti kalau geser lagi bisa suatu saat, bukan suatu saat, akan ketemu yang mungkin hanya tinggal separuhnya. Artinya, kalau seperti membangkit tenaga air, geotermal, itu bergantung kepada lokasi. Tapi kalau energi surya, hampir tidak bergantung pada lokasi. Tadi motonya adalah, selama matahari masih bersinar, mau digeser 100 meter, mau digeser 1 kilometer, 10 kilometer, selama dia nggak ketutupan, misalnya ketutupan daun, pohon, gedung, tetap akan dapat potensi energi surya tersebut. Sehingga inilah menjadi favorit energi surya. Maka diharapkan di tahun 2045 itu mendominasi bisa mencapai
90-an%. Selebihnya dari mana? Selebihnya itu yang ini adalah hidro dan kemudian geotermal. Berarti artinya sudah diharapkan 100% itu energi terbarukan. Apa dampak dari penggunaan surya ini, energi solar surya ini yang meningkat drastis tadi? Maka efeknya adalah penggunaan baterai itu 70 kali lipat. Syarat tahun 2030 sampai 2045 itu 70 kali lipat. Karena untuk membackup energi surya tadi. Kenapa perlu baterai? Karena energi surya itu hanya ada ketika matahari bersinar. Sementara manusia memerlukan energi ketika ada matahari ataupun tidak ada matahari. Contohnya malam hari. Bahkan di Indonesia, berbeda dengan negara-negara maju, negara maju itu penggunaan energinya itu lebih banyak di siang hari. Jadi energinya lebih pakai di banyak untuk hal-hal yang produktif, untuk pembangkit, untuk pabrik, untuk kantor, untuk macam-macam. Kalau Indonesia nggak, kebalikan. Indonesia itu justru beban puncak penggunaan energi terbanyaknya itu malam hari, terutama jam 6 sampai jam 9. Ketika semua orang di Indonesia, apalagi pada nonton TV, pada leyeh-leyeh, buka internet, buka laptop, dan lain-lain. Jadi bukan untuk kegiatan produktif. Mungkin belum tentu juga ya. Kalau dia YouTuber sebagai YouTuber mungkin produktif juga gitu ya. Internet marketing, digital marketing juga bisa. Tapi intinya adalah kalau Indonesia itu justru malam hari beban puncaknya. Kalau di negara-negara maju itu siang hari. Artinya malam hari itu kan tidak ada matahari bersinar sehingga perlu disimpan di dalam baterai. Itu simpelnya. Sehingga baterai itu nanti akan meningkat dengan pesat. Kemudian yang berikutnya selanjutnya ada namanya skenario carbon trading. Carbon trading itu apa sih? Carbon trading itu adalah jual beli semacam sertifikat bagi orang yang mengeluarkan karbon berlebih. Jadi ada batas nih. Misalnya pabrik itu hanya boleh mengeluarkan 100, misalnya ini sebagai contoh saja ilustrasi. Kemudian dia mengeluarkan ternyata 120. 20-nya itu dia harus bayar denda. Dengan apa? Dengan membeli sertifikat dari mereka meng- yang tidak mengeluarkan karbon ataupun yang mengurangi karbon. Jadi misalnya ini di sebelah kanan ini orang yang punya pembangkit listrik energi terbarukan. Artinya dia tidak mengeluarkan karbon, mengeluarkan emisi, tapi dia berkontribusi juga pada apa namanya suplai energi. Nah, orang yang tadi kelebihan karbon, kelebihan emisi tadi, dia harus membayar atau membeli sertifikat dalam bentuk sertifikat. Nah, sertifikat ini bisa diperjualbelikan. Simpelnya seperti itu. Teknisnya tentu rumit, tetapi pada intinya dimungkinkan. Termasuk juga kalau misalnya siapa di sini yang peserta yang punya, wah saya di kampung di Kalimantan misalnya punya area atau lahan bersertifikat, dapat sertifikat untuk mengelola itu 20.000 hektar misalnya. Saya mau gunakan untuk rebuisasi. Saya tanamin apa yang bisa ini apa meningkatkan penghijauan, produktivitas, bisa dipakai untuk masyarakat. Nah, itu bisa dipakai juga sertifikatnya dijual ke mereka-mereka yang kelebihan emisi karbonnya. Nah, kurang lebih seperti itu skema sederhana dari carbon trading. Jadi pada intinya adalah mereka yang kelebihan, ini ada timbangan sebelah kiri ini, kelebihan harus mengurangi timbangannya dengan membayar mereka yang apa namanya eh, membuat apa program-program yang bisa mengurangi emisi karbon. Slide terakhir, berapa nih? Ya.
keahlian apa yang diperlukan dalam transisi energi itu nanti. Transisi energinya hanya perubahan sampai kemudian net zero emission tadi ya 100% misalnya energi. Pertama, dari penyedia energi itu akan banyak nanti orang-orang ataupun ahli-ahli yang punya skill di bidang PLTS nih, surya atap, PLTA, arus laut dan lain-lain. Kemudian akan ada lagi nanti pemanfaatan kendaraan listrik, penggunaan bahan bakar nabati dan seterusnya. Kemudian tata kelola dari segi bisnis atau manajemen proyek, manajemen energi, kemudian investasi, menghitung karbon trading, finansial, pembiayaan energi terbarukan, kemudian dari sisi industri ada teknik elektro, mesin, kimia, lingkungan, bahkan nanti dokter juga gitu kan, perawat, ekonomi, akunting itu nanti akan bersinggungan dengan hal-hal yang berhubungan manajemen energi, konservasi energi. Bahkan saya pernah lihat wawancara di YouTube ya, Stanford University kalau kalau nggak salah, itu mulai melakukan penelitian besar-besaran di climate, bidang climate apa namanya, eh, ya climate ya. Katanya menurut mereka inilah nanti teknologi masa depan setelah nanti era AI berakhir. Kan AI berakhir, artinya ketika AI mulai banyak digunakan oleh masyarakat dan masyarakat sudah familiar, sudah terbiasa, sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, maka teknologi baru yang kemudian akan masuk dan booming itu adalah lingkungan. Hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan itu. Baik, dari saya itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya share. Tentu ini adalah materi yang luas, panjang, lebar, dalam, tapi saya pack dalam waktu kurang dari 1 jam, sehingga tentu banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan secara detail pada kesempatan pagi hari ini. Tapi silakan jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, sharing informasi, monggo. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Coach Haikal. Kami sekarang membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan. Hadiah bagi 3 orang pemenang ya. Free Talent DNA Report dari ISQ. Nah, ini juga menarik nih, Coach. Ada dari Bapak Budi. Sarannya dari Green Building Group. Nih, jadi dia menyampaikan di Green Building Group Sinar Rumah Serpong ada yang namanya Green Habit. Kebiasaan kecil yang baik bagi lingkungan tetapi diwajibkan oleh perusahaan bagi karyawannya. Green Habit diantaranya meminimalkan penyalaan lampu di siang hari, terus WC hanya 1 kali, perpindahan 1 lantai cukup dengan tangga bukan lift, maka Green Building jadi juara gedung terefisien dalam penggunaan energi. Bagaimana ini menurut pendapat Coach? Ya, itu menarik sekali ya, menurut saya menarik dan memang harus dibuat seperti itu. Artinya itu berarti di apa tadi misalnya eh, Green Sinar Building Mas. Group. Cinemas Group itu Hmm. bukan berarti sudah bukan cuma sekedar awareness, berarti sudah action. Nah, itu udah levelnya tanya wajar kalau kemudian mendapat award ya. Karena sekarang kendala kita untuk sekedar awareness saja itu nggak mudah gitu. Sementara dari awareness untuk kemudian action itu kan ada tahapan dari awareness, kemudian ada desire, kemudian ada action. Ada 2 tahapan lagi sampai kepada action. Jadi menurut saya memang itu menarik dan harus dilakukan. Karena small habit itu kalau dilakukan oleh banyak orang, barangkali kita pernah juga ya apa ngalamin waktu sebelum COVID itu. Ada himbauan tanggal berapa itu malam hari jam 20 menyalakan mematikan apa? Lampu ya. Lampu selama berapa menit itu ternyata mengurangi emisi karbon sekian ribu ton. Nah, small small habit lah itu yang apa namanya perlu kita sosialisasikan. Tapi tentu tahap awal adalah kita perlu
membangun awareness gitu, literasi, kemudian mencetak orang-orang yang punya skill gitu kan, karena mematikan lampu, tidak menggunakan lift kalau cuma satu lantai. Kalau di Eropa itu setahu saya aturannya pakai lift itu kalau 3 lantai ke atas. Jadi kalau cuma 3 lantai nggak boleh pakai lift. Jadi apa jalan kaki. Saya pernah tinggal di apartemen yang lantai 3. Jadi lantai 3 jalan kaki saya naik tangga turun tangga turun. Nah, kan memang nggak ada lift dan tidak boleh dipasang lift kalau cuma 3 lantai, harus yang 3 lantai ke atas. Nah, itu contoh. Eh, Tentu ini harus disosialisasikan lebih masif lagi dan lebih dari itu tentu ada metode-metode lain, tidak hanya sekedar mematikan menyalakan. Itulah yang nanti pelajari di apa namanya kompetensi manajer energi, auditor energi. Nah, keren banget ya, Coach. Kalau untuk pendekatan yang dapat kita ambil nih, Coach, untuk melibatkan lebih banyak orang dan juga mengajak generasi muda nih untuk perubahan iklim, atau adakah program yang lebih inisiatif tertentu yang sudah terbukti berhasil gitu, Coach? Ya, bisa bisa. Jadi gini, ada 2 pendekatan ya menurut saya. Ada pendekatan yang memang mengarahnya itu adalah untuk menjadi seorang tenaga profesional. Pendekatan seperti itu. Jadi tenaga profesional yang kemudian diakui negara, bersertifikat, bisa dipakai di mana saja gitu. Itu pendekatan sebagai tenaga profesional. Pendekatan lain adalah pendekatan eh, yang tidak mengarah ke sana tetapi punya habit yang baik. Tapi habit ini harus juga apa namanya tumbuh dan juga dilakukan tidak hanya di kantor. Karena ada kewajiban misalnya, ya mau nggak mau harus ikut. Kalau nggak nanti ada entah kena penalti atau teguran atau apapun. Tapi balik di rumah, ini lagi, apa namanya, kebiasaan lamanya muncul lagi gitu. Boros lah, matiin, apa namanya, lampunya nggak dimatikan. Itu saya kalau dari dalam ruangan itu ngelihat lampu dapur nyala itu feeling saya udah nggak enak meskipun cuma lampu dapur saya tahu cuma 5 watt gitu tapi sense itu udah harus tumbuh. Nah, tentunya harus ditindaklanjuti misalnya tidak hanya di kantor tapi di rumah mungkin bisa dibuat semacam program-program untuk youth ya anak-anak muda gitu sehingga mereka jadi sedini mungkin mereka sudah punya awareness jadi kalau melihat sesuatu yang menurutnya nggak cocok itu sudah main feelingnya. Nah, itu bisa. Jadi pendekatan menurut saya ada 2, pendekatan profesional, pendekatan itu tadi membangun habit, sehingga apa namanya kesadaran itu dimanapun dia berada itu tumbuh. Yang sudah terbangun tuh di Indonesia menurut saya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah membuang sampah. Dulu itu Hmm. dimanapun orang buang sampah. Sekarang mulai ada macam-macam, udah mulai terbangun kebiasaan anak-anak tuh buang tempat sampah di tempatnya gitu kan, udah mulai terbangun. Itu adalah bagian dari membangun habit. Kalau itu bisa dipindahkan kebiasaan hemat energi. Kalau lampu kamarnya dia mau keluar kamar meninggalkan rumah, kamarnya minimal lampunya dimatikan. Ya itu Mbak ya. Jadi ada 2 pendekatan. Pendekatan sebagai seorang tenaga profesional, tenaga skill. Kemudian yang kedua adalah pendekatan membangun habit. Nah, ini ada yang tanya juga nih, Coach, di kolom chat. Hmm. Panjang ya. Pertanyaan dari Bapak Hasan. Gerakan konservasi energi menurut saya lebih tepat dimulai dari governance atau pemerintah sehingga akan ada peraturan yang mengikat ke semua aspek, terutama pelaku usaha yang menggunakan energi besar. Pertanyaan dari Pak Hasan, apakah konservasi energi bisa dilakukan tanpa adanya aturan baku atau hanya dari kesadaran masyarakat saja? Gimana, Coach? Ya, jadi betul sekali seperti yang disampaikan Pak Hasan, itu harus mulainya dari pemerintah.
Apakah bisa hanya mengandalkan kesadaran masyarakat? Tidak bisa. Jawabannya tidak bisa. Kalaupun bisa akan perlu waktu yang sangat panjang dan itu bisa jadi udah terlambat. Oleh karena itu, betul, saya sepakat harus dimulai dari pemerintah. Eh, Peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2003 tadi yang tadi saya sampaikan itu adalah perubahan revisi besar-besaran terhadap peraturan pemerintah sebelumnya di tahun 2009. Kalau di tahun 2009 tadi yang diwajibkan untuk mengikuti program konservasi energi atau manajemen energi itu yang menggunakan energi sebesar 6.000 TOE. Tadi sudah saya kasih ilustrasinya ya, TOE itu seberapa besar. Kalau 6.000 TOE itu banyak gedung, mall, perkantoran yang tidak wajib karena mereka umumnya di bawah 6.000. Selama tidak wajib, buat mereka ngapain? Gue capek-capek gitu kan bahasa ininya, bahasa mudahnya bikin program-program seperti itu. Orangnya nggak ada, orang yang bersertifikat juga masih kurang, masih jarang, nyarinya susah. Terus gimana harus mulainya? Ya udah nggak usah, nggak wajib ini kok. Yang wajib adalah yang 6.000 TOE. Makanya di peraturan yang baru dibagi, dipisah antara sektor transportasi, gedung dan bangunan itu beda. Nah, yang gedung dan bangunan yang dari tadinya 6.000 awalnya menjadi hanya 500 TOE. Kalau dengan 500 TOE, saya yakin gedung perkantoran di Jakarta, mall ini banyak yang kena. Kena kewajiban melaksanakan program konservasi energi. Ya betul, harus mulai dari pemaksaan. Minimal kantor pemerintah, kantor kementerian, itu udah banyak yang kena. Itu dulu tuh nanti pada ikut program konservasi energi, manajemen energi, kemudian mal-mal, gedung apa namanya kantor gubernur, kantor DPR, DPRD itu kena semua itu nanti. Kalau kalau batasannya 500, artinya banyak yang kena lah, kena kewajiban. Nah, itu mulai dari situ. Nanti kemudian perusahaan-perusahaan yang listed, yang perusahaan-perusahaan yang sudah go public, isu green energy itu isu yang sekarang makin sensitif. Jadi, kalau umpama satu perusahaan kemudian dia melakukan program yang green energy, dia tadi habit apa green habit apa segala macam, itu bisa dijual di prospektusnya, bisa meningkatkan value perusahaan itu sehingga nilai sahamnya bisa naik. Itu di antara keuntungannya. Atau kalau mereka misalnya terkena kewajiban pemerintah, perusahaan yang listed yang sudah terdaftar di bursa, kalau tidak mengikuti peraturan pemerintah, mereka juga bisa terkena teguran atau bahkan penalti seperti itu. Nah, memang betul harus ada pemaksaan dan ini terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, terutama negara-negara Asia. Harus ada pemaksaan terlebih dahulu. Kalau bangun kesadaran itu sangat panjang, bisa jadi nunggu ganti generasi dulu gitu. Bisa jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita baru pada punya ini, tapi itu udah telat gitu. Perubahan iklim sudah terlanjur menjadi sangat parah. Oke, baik, selanjutnya. Baik, satu kali lagi ya, Coach. Ini ada dari Ibu Amri. Terima kasih Coach atas ilmunya yang sangat insightful terkait potensi energi hijau di Indonesia sendiri kan seperti yang Coach tadi bilang sangat potensial untuk sebenarnya melakukan transisi energi dengan beberapa skema misalnya penggunaan panel surya, mikrohidro atau bahkan nuklir. Tapi di sisi lain kita semua juga tahu kalau di Indonesia ini sektor batu bara masih menjadi andalan utama dalam pemenuhan energi. Menurut Coach, apa tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam melakukan transisi energi? Seberapa besar komitmen pemerintah kita untuk melakukan transisi energi? Apakah regulasi saat ini sudah cukup berpihak pada perusahaan yang mulai melakukan transisi ke bisnis yang berkelanjutan? Silakan Coach, banyak pertanyaannya ini. Ya, pertanyaannya berat ini ya, pertanyaannya berat. Oke, baik. Ini ada dua pertanyaan ya, berarti ya. Yang pertama adalah terkait dengan di sisi lain kita semua juga tahu kalau di Indonesia ini menjadi sektor utama. Jadi betul sekali. Maka di beberapa kesempatan dalam diskusi saya itu selalu sampaikan betul bahwa eh, batu bara itu masih menjadi tulang punggung. Kita nggak bisa hindari. Oleh karena itu, tapi
syaratnya adalah pada saat yang sama kita harus bisa membangun ekosistem teknologi energi baru terbarukan. Kenapa saya katakan ekosistem? Jangan sampai kita lengah, kita pakai batu bara karena murah. Jadi gini, energi yang murah itu tujuannya adalah agar daya beli masyarakat itu bisa meningkat. Kalau energi murah, barang-barang bisa lebih murah. Nanti taraf hidup naik karena energinya makin banyak dengan murah, taraf hidup naik, daya beli naik. Ketika daya beli naik, itulah kemudian berpindah menjadi energi yang lebih mahal. Tapi perbedaan mahalnya jangan terlalu jauh, nanti jadi jangan sampai malah masyarakat tidak lama mau lagi membeli energi atau malah menolak. Tapi intinya selama masa transisi itu kita harus bisa membangun ekosistem. Ekosistem kemampuan penguasaan teknologi energi baru terbarukan. Mengapa saya katakan itu? Ini penting. Jangan sampai ketika kita beralih tidak lagi menggunakan energi batu bara, kita teknologi suryanya impor. Kemudian teknologi turbin-turbin hidronya impor. Teknologi kincir anginnya, turbin anginnya impor. Lah kalau gitu apa benefit ataupun nilai tambah yang bisa didapat oleh negara ini dengan kita menggunakan energi baru terbarukan? Tidak banyak juga karena uangnya akhirnya keluar ke sana, ke negara yang mengekspor teknologi itu ke negara kita. Maka oleh karena itu masa transisi makanya disebutkan masih menggunakan gas, menggunakan batu bara, kita itu harus pada saat yang sama membangun ekosistem, membangun kemampuan mandirian penguasaan teknologi energi baru terbarukan. Kita tidak boleh lagi menjadi negara pengguna. Lawang marketnya adalah market negara kita. Bukan kita yang bayar, kita yang beli. Tapi kenapa harus teknologinya dari luar? Itu ya, jadi jawabannya nggak apa-apa kita pakai ini batu bara sebagai masa transisi, tapi harus memperkuat ekosistem dalam negeri sehingga kita bisa menguasai teknologi tersebut. Kemudian tantangan utama yang dihadapi dalam melakukan transisi energi itu, tantangan utamanya masih satu, masih persoalan uang yang belum cukup, nilai keekonomian, nilai keekonomian dari energi baru terbarukan untuk sebagian teknologi masih jauh dari nilai keekonomian yang layak. Kemudian risiko, misalnya seperti saya pernah membangun yang tadi saya ceritakan di Sumatera Barat itu panjang masa inisiasinya. Risikonya selama masa konstruksi itu juga tinggi, entah itu karena longsor lah, karena ini, karena itu, ke masyarakat macam-macam. Itu adalah risiko-risiko yang dihadapi oleh energi baru terbarukan. Hingga persoalan ada dua, masalah risiko dan masalah masalah uang. Karena itu perlu ada aturan-aturan yang bisa meminimalisir kedua itu. Nah, apakah seberapa besar komitmen pemerintah untuk melaksanakan transisi energi? Hmm, jadi gini, persoalannya bukan persoalan cukup atau tidak menurut saya, tapi persoalannya adalah persoalan konsisten atau tidak. eh, Selama 10 tahun terakhir ini yang saya alami, misalnya nih terkait dengan harga listrik yang dibeli oleh PLN dari listrik swasta, kalau dia membangun pembangkit listrik energi terbarukan, misalnya surya atau hidro, berubah, saya nggak tahu udah berapa kali. Nanti harganya sekian naik turun, turun dan seterusnya. Artinya ada inkonsistensi dalam pemerintah dalam memberikan insentif. Dampaknya apa? Dampaknya adalah misalnya saya sudah membuat semacam FS nih untuk ngitung. Kalau saya bangun pembangkit ini akan dibeli oleh pemerintah dengan harga sekian. Tiba ketika udah mulai bangun, harganya turun. Kan nilai keekonomiannya beda. Sementara udah pada keluar uang untuk macam-macam. Kan itu. Jadi persoalannya adalah persoalan konsistensi. Kalau soal cukup sedikit,
dukungan itu tapi konsisten, nanti akan terbangun ekosistem itu dengan sendirinya karena masyarakat akan para pelaku usaha itu akan beradaptasi dengan aturan itu. Tapi kalau aturan itu berubah, adaptasinya susah, sehingga teknologi kita pun juga akhirnya tertinggal. Sistemnya nggak tertinggal. Yang diharapkan adalah nomor satu, konsistensi terhadap aturan. Persoalan aturan itu bagus atau tidak mendukung aturan. Saya rasa semua negara memberikan dukungan yang kurang lebih sama untuk perkembangan energi baru terbarukan. Tinggal persoalannya siapa yang paling konsisten, maka dialah yang akan cepat mencapai tujuan. Baik, ada lagi terakhir satu kali barangkali boleh masih bisa kalau masih ada. Satu kali lagi. Sepertinya sudah cukup, Coach. Sudah lewat. Ini ada dari siapa ini? Oh, dari Ibu Amri. Terima kasih banyak, Coach. Sama-sama. Baik, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Coach Haikal atas wawasan dan inspirasinya bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Rima Ginanjar Grand Arsitek dan pihak ESQ atas kontribusinya untuk menyelenggarakan seminar ini. Dan sebelum kita akhiri acara ini, mohon open kamera, Bapak dan Ibu. Mari kita abadikan momen ini dengan tangan salam zero karbon. Saya hitung sampai 3 ya. Mari, Coach. Salam zero karbon. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bagi peserta yang ingin mengikuti sertifikasi dan training bersama ISQ, silakan lihat di jadwal dan bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk informasi, silakan hubungi di nomor yang sudah tertera di layar untuk bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti sertifikasi dan jadwal training. Baik, jadi sebelum kita berpisah, mari kita pertegas komitmen kita untuk menjadi pahlawan dalam keseharian kita. Jadilah pahlawan yang melindungi lingkungan, pahlawan yang menjaga sumber daya alam, dan pahlawan yang memberikan warisan bumi yang bersih dan hijau kepada generasi mendatang. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga kita semua menjadi pahlawan untuk perubahan untuk bumi kita yang indah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Ya. Izin saya live ya. Baik, Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih.